بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا محمد الصادق الهادي الوعد الأمين وعلى آله وأهل بيته ومن تبعه بإحسان وإخلاص يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih banyak teman-teman. Barakallahu fikum. Sehat selalu teman-teman. Kalau ada pertanyaan dari sahabat kita silakan, insyaallah bisa tanya langsung supaya insyaallah saya bikin ceramah di sini dan kita dapat manfaat baru atas izin Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lepas tu teman-teman, saya tidak ikut mazhab, tidak ikut kelompok. Tidak Sunni, tidak Syiah. Saya atau ibu saya melahirkan saya sebagaimana ibu-ibu lainnya melahirkan anak-anaknya. Saya punya seorang Nabi, Rasulullah, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berkata bahwa syekh ini berkata, ustaz ini berkata, maka aku tidak berkata kecuali apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Barang siapa berkata syekh ini melihat, ustaz ini melihat, maka aku tidak melihat kecuali apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat. Okey, kenapa saya bicara begini teman-teman? Karena ini jalan kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tidak boleh kita sebutkan nama para ulama yang dulu yang mereka sampaikan Islam kepada kita atau mereka menjelaskan Islam kepada kita ya ustaz. Dengan baik kita sebutkan nama mereka dengan tidak dengan jelek atau dengan tidak baik. Aku bilang kepada dia, mereka sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan tidak baik. Mereka sebutkan nama Rasulullah dengan tidak baik. Ada yang bilang, mana ada buktinya? Cari di semua video yang kita pernah post di YouTube. Cari dengan bukti. Mereka bicara apa tentang Allah dan Rasulullah. Satu contoh saja saya akan memberikan di sini. Atau beberapa contoh. Saat mereka bilang bahawa Rasulullah SAW izinkan seorang Muslim tidak menjaga salatnya dibunuh. Benar disebutkan dalam buku mereka. Saat mereka bilang bahawa, saat mereka mengajar kita bahawa anaknya Nabi Adam dua, ada Habil dan Qabil. Qabil membunuh Habil. Tapi kemarin kita cerita yang benar apa yang terjadi dan kita lihat bahawa dari Al-Quran langsung orang yang fokus saja, yang cuma sedikit fokus bisa faham bahawa Habil yang membunuh Qabil, bukan Qabil yang membunuh Habil. Dan kita kemarin menjelaskan. Okey, yang ketiga, mereka bilang bahawa Allah punya kaki, masukin di neraka biar apa? Biar neraka tambah luas dan neraka terima lagi dan lagi apa? Makhluk atau manusia. Neraka. Mereka lupa bahawa Allah punya rahmat. Mereka lupa bahawa Allah Subhanahu wa taala jika ingin sesuatu seperti ini Allah bilang kun fayakun. Mereka bilang juga tentang Nabi Isa alaihissalam. Bahawa Nabi Isa tidak diciptakan dari tanah, tapi diciptakan dari kata kun. Tapi Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau berfirman di Quran Al-Karim teman-teman apa? Berfirman bahawa Nabi Isa alaihissalam diciptakan dari tanah, lalu atau lepas tu Allah Subhanahu wa taala bilang kun fayakun. Yang sebelum kun fayakun ada apa? Diciptakan dari tanah. Mereka bilang bahawa itu salah pasti. Okey? Itu salah pasti. Cuman kemarin apa yang terjadi teman-teman? Saat kita membahas seperti ini mereka apa? Mereka bilang ada dari sahabat kita. Kebanyakan bukan dari sahabat. Cuma mereka bilang, kenapa tuh ustaz? Itu tak ada, kita tak pernah dengar. Kalau kalian tidak pernah dengar, tidak pernah kalian tahu lebih tentang atau banyak tentang mazhab atau kalian tidak ikut juga ya teman-teman. Okey? Yani kalian wallahi tidak ikut dan tidak cari tentang mazhab ini agama Allah yang benar. Jangan cari masalah. Kenapa? Karena nanti ujian kamu tambah besar. Kalau kamu cari mazhab, okey ada mazhab, aku mau cari mana yang mazhab yang bagus biar aku ikut. Misalnya ada yang bilang seperti ini, okey, ujian kamu tambah besar. Tapi kalau kamu wallahi masih jahil, ini di mata Allah yang terbaik. Masih jahil tentang mazhab, bukan tentang agama Islam yang benar, tidak. Tapi masih jahil tentang mazhab atau kelompok dalam Islam, ini di mata Allah kamu murni. Ada banyak dosa, kamu murni. Ada banyak
amalan tidak baik, kamu suci di mata Allah. Gak mungkin Ustaz, biarin. Terserah, mau percaya tidak percaya, ini yang benar. Tapi selama kamu wallahi mencari, misalnya mau tahu mana ada mazhab atau kelompok yang benar, supaya kamu ikut. Oke, supaya kamu ikut. Dalamnya banyak kotoran. Maaf, saat aku bilang wallahi banyak kotoran dalamnya. Maaf banget. Cuman di mata kalian tidak terima Muhammad Yunus bilang itu kotoran dalam ilmu tafsir. Yang bukan dari Allah, ilmu tafsir ini, dari mereka. Ini kotoran. Semoga Allah maafkan mereka. Tapi ini kotoran. Kalian tidak terima. Tapi kalian terima saat mereka bilang bahwa Nabi Isa tidak diciptakan dari tanah. Padahal Allah sebutkan di Al-Quran Karim bahwa Nabi Isa diciptakan di tanah atau dari tanah. Diciptakan dari tanah. Artinya mereka melawan Allah. Jadi apa kita harus? Ustaz, gak boleh. Mungkin mereka bersalah. Salahnya mereka beda. Kalau salahnya mereka sama siuran, gak masalah. Salahnya mereka sama Allah dan Rasulullah, itu masalah besar. Kenapa? Karena yang ikut ya teman-teman, bukan hanya satu orang atau dua orang. Yang ikut mereka umat Islam. Oke? Umat Islam lebih dari 1 miliar orang yang ikut mereka. Dan mereka juga bersaing umat Islam. Lihat sekarang umat Islam bagaimana. Di Iran ya teman-teman, sekarang di Persia, di Iran, Syiah. Orang Sunni masih terganggu. Di Saudi, Sunni. Orang Syiah terganggu. Di Irak, setengah Syiah, setengah itu. Terganggu dua-duanya. Oke? Itu misalnya di Arab, aku kasih contoh saja. Di beberapa negara di Arab. Tapi di sini teman-teman misalnya. Di sini. Bagaimana? Ada orang, wallah tidak suka. Aku benci sama orang itu. Kenapa? Ini Muhammadiyah. Ini wallahi misalnya NU. Ini nggak tahu. Ini ikut dia, ikut ustaz itu. Dia ikut mazhab itu. Mazhab itu nggak bagus. Mulai sombong. Mulai sombong teman-teman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Al-Quran Karim kepada semua umat Islam dan kepada Rasulullah yang pertama. Yang utama kepada Rasulullah. Berfirman apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong kamu berjalan di dunia ini antara orang-orang gitu di depan mata mereka. Jangan sombong. Kamu berjalan atau jalan kaki gitu di depan mereka. Oke, kamu sombong. Jangan. Allah mengajar Rasulullah. Ini akhlak Rasulullah. Orang yang faham akhlaknya Rasulullah pasti dia tidak akan masuk apa? Masuk mazhab misalnya atau cari kelompok. Ustaz itu salah apa yang kamu ucapkan ini salah. Salah apa? Salah apa saat wallahi mereka bilang bahwa orang muslim walaupun orang muslim tidak menjaga salatnya harus dibunuh. Padahal Rasulullah merahmati orang munafik yang sudah diketahui oleh Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Orang munafik, Musailamah al-Kadzdzab atau Abdullah bin Salul. Munafikin mereka, para munafikin teman-teman. Tapi Rasulullah dirahmati atau Rasulullah merahmatkan mereka. Kenapa? Karena bukan urusan Rasulullah membunuh mereka, tidak. Ada seorang sahabat dari Rasulullah bilang, wahai Rasulullah, mereka ini bikin banyak fitnah tentang umat Islam dan tentang engkau ya Rasulullah. Biarkan ya Rasulullah biarkan kita membunuh mereka. Rasulullah bilang apa? Jangan. Kamu mau membunuh mereka nanti di sini di Madinah mereka bilang bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya. Rasulullah bangga mereka sahabat. Mereka munafik, tidak salat, tidak zakat, tidak puasa, tidak apa-apa teman-teman. Jadi orang muslim harus bagaimana ya? Ikut mereka atau ikut Allah? Ikut maksud saya ilmu tafsir ini. Ada yang bilang kenapa ilmu tafsir ini? Karena ilmu teman-teman ilmu tauhid kita pernah membahas tentang ilmu tauhid ini. Ilmu tauhid teman-teman kata ilmu tauhid bagus, nggak ada masalah. Tapi istilah dan apa yang mereka membahas dalam buku-buku mereka teman-teman tentang ilmu tauhid itu yang bahaya. Itu yang salah. Itu yang salah. Makanya tadi aku bilang bahwa orang muslim yang kalau dia misalnya tidak menjaga salatnya harus dibunuh. Itu disebutkan dalam ilmu tauhid. Kalau kalian tidak lihat atau tidak tahu. Kekaran waalaikumsalam. Oke. Ada yang bilang, Ustaz, tapi bagaimana saya bisa percaya? Karena cari di belakang saya. Karena teman-teman, dalam ilmu tauhid ini, mereka juga sebutkan apa? Bahwa seorang muslim yang percaya dengan misalnya wallahi ziyarat kuburan teman-teman, ziyarat kubur itu artinya saya wallahi lihat ada kubur di sana atau tempat kuburan gitu, aku pergi ke sana dan baca Al-Fatihah. Enggak harus aku minta
minta atau aku berdoa sama orang itu, atau aku minta sama dia, sama orang yang sudah meninggal. Bukan begitu. Mereka bilang kalau orang di sana pergi dan dia berdoa saja di dekat tempat itu karena dia berpikir bahwa tempat itu atau kuburan itu ada berkah, harus dibunuh. Mereka bilang seperti ini. Padahal itu salah. Karena kamu tidak bisa mengganggu hubungan seorang sama Allah. Ini yang pertama. Kenapa? Karena hubungan orang sama Allah. Mungkin aku di sini melihat wallahi bahwa mungkin aku melihat atau merasa bahwa kalau aku berdoa dalam misalnya rumah teman saya, misalnya ada rumah teman saya, misalnya rumah teman saya ini orang baik, teman saya orang baik banget. Aku lihat bahwa dia orang baik. Aku setiap kali aku masuk rumahnya aku merasa apa? Tenang. Misalnya ada yang begitu, ada yang begitu. Aku bilang wallahi aku mau berdoa di sana. Aku mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang berkah. Dalam tempat yang dalamnya ada bacaan Quran. Dalam tempat dalamnya ada apa? Ada amalan saleh, amalan baik. Mana masalahnya? Aku nggak percaya bahwa yang menjawab doa saya ini teman saya. Bukan. Aku percaya bahwa yang menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi cuma apa? Tempat ini karena apa? Suci atau ada malaikatnya. Aku merasa tenang. Kalian tidak pernah masuk tempat merasa tenang dalam tempat itu? Pasti bisa. Tapi kalau berdoa, kata siapa Allah tidak akan menjawab. Maka Allah menjawab. Faham? Itu teman-teman ilmu tauhid mencari teman-teman apa? Mencari banyak misalnya aku di sini teman-teman tidak bilang bahwa kita harus minta sama orang yang sudah meninggal. Minta sama dia, maafkan kita. Bukan. Kalau ada seperti ini teman-teman, artinya apa? Kita keluar dari Islam tanpa kita tahu. Tapi bukan ini teman-teman. Aku bicara seperti ini kenapa? Karena harus orang paham kondisi dan hubungan kamu sama Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Oke? Hubungan kamu sama Allah Subhanahu wa taala bagaimana? تمير في حبيب قلبي يا غالي الله يسعدك يا رب. ما بقدر اطلع لحد الان. اي واحد عمل لي هذا حمل له ميوت. اي واحد عمل تعليق كثير حمل له ميوت. استاذ قول لك سكت يعني انتو. اوكي. dalam ilmu tauhid mereka sebutkan bahwa orang muslim jika dia pergi di dekat kuburan. Untuk apa? Atau dekat kubur, tempat kubur. Karena dia berpikir bahwa di sana ada berkah dan dia mulai minta sama Allah, dia mulai berdoa di dekat tempat itu karena dalam hatinya dia berpikir bahwa tempat itu ada berkah atau orang itu yang sudah meninggal dalamnya ada berkah. Mereka bilang dia kafir, harus dibunuh. Di sini di Indonesia ada banyak seperti ini. Silakan kalau berani membunuh mereka. Ustaz, bukan begitu, jangan bilang bukan begitu. Kenapa? Karena itu semua disebutkan dalam ilmu tauhid. Siapa yang bikin ilmu tauhid ini ya teman-teman? Sebelum aku membahas siapa yang bikin ilmu tauhid ini, kalian sudah faham pasti. Cuman saya ingin sampaikan bahwa saya kalau merasa nyaman di satu tempat pun merasa nyaman, hatiku hati baik. Aku merasa ada mungkin karena ada bacaan Quran dalamnya, ada dalamnya amalan saleh, amalan baik. Aku mulai berdoa. Kenapa berdoa di sini? Karena ada tempat berkah. Ini ada berkah. Walaupun rumah biasa. Rumah biasa di mata kamu, di mata Allah beda. Allah yang tahu. Kapan kalian tidak pernah merasa nyaman di satu tempat, dekat satu tempat, tidak pernah merasa nyaman? Tidak pernah merasa nyaman saat bertemu orang aja, teman, anak, siapa aja, bertemu dia langsung. Tidak pernah kalian misalnya wallahi merasa lebih enak atau misalnya wallahi maksud saya yani lebih nyaman. Ada perasaan seperti itu. Ini ya teman-teman, mereka sebutkan dalam ilmu tauhid apa? Bahwa kalau kamu misalnya dalam satu tempat atau dekat kuburan, di tempat kubur, dan kamu berdoa karena kamu berpikir berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan minta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu berpikir bahwa kamu berdoa karena kamu berpikir bahwa orang itu tempatnya ada berkah. Makanya kamu berdoa di sana atau dekat sana, artinya kamu kafir. Mereka sebutkan seperti ini. Ini salah. Ilmu tauhid ini teman-teman yang sebutkan semua ini. Ilmu tauhid ini teman-teman dibikin oleh siapa? Oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab teman-teman, aku pernah bilang, Muhammad bin Abdul Wahhab teman-teman ikut siapa saja yang punya posisi tinggi dalam pemerintahan zaman dulu. Dia ikut semua teman-teman.
Zaman negara Abbasi, siapa yang menjadi khalifah di sana seperti presiden, oke, dia ikut dan bikin apa? Bikin banyak fatwa sesuai dengan keinginan, kebutuhan khalifah itu. Makanya teman-teman, saat ada umat Islam di negara Abbasi dan negara Amawi, saat umat Islam teman-teman atau orang-orang Muslim ada punya khalifah zalim, mereka keluar bikin demo yang kecil gitu. Tidak rusakin, tidak bakar apa-apa, karena tidak seperti zaman sekarang. Mereka bikin demo melawan khalifah di zaman Khalifah Amawi, zaman negara Amawi. Bikin demo mereka teman-teman. Kenapa? Karena ada kezaliman terjadi dalam negara mereka. Mereka bikin demo. Muhammad bin Abdul Wahab karena dia dekat dengan khalifah zaman itu, Khalifah Amawi, dia apa teman-teman izinkan, dia bikin fatwa. Kalian tahu fatwa? Yang seperti hadis dari Rasulullah, suruh orang memerintah seorang khalifah membunuh rakyatnya. Karena apa? Karena mereka minta hak mereka saja. Minta hak. Yani mereka tidak membunuh siapa-siapa. Mereka tidak bikin apa-apa, cuma bikin demo. Keluar ke jalan seperti sekarang kita lihat, tapi zaman dulu tidak seperti sekarang. Kalau demo begitu. Jadi mereka minta bahwa wallah ini ada kezaliman. Kita tidak mau kezaliman ini. Kita umat Islam harus kita baik-baik saja, harus kita tinggal dalam keamanan, harus kita punya rezeki, harus kita wallahi cari rezeki dan kita dapat. Jangan semua barang semua makanan mahal, jangan. Mereka minta seperti ini. Muhammad bin Abdul Wahab teman-teman, karena dia dekat dengan khalifah saat itu, dia bikin fatwa untuk khalifah itu membunuh rakyat umat Islam itu atas nama Rasulullah. Dia bikin hadis baru, silakan ini ambil. Mau hadis, aku bikin hadis. Ini Rasulullah. Silakan, sumpah demi Allah. Itu semua terjadi. Ada buku teman-teman. Bukan saya yang bilang saja. Ada beberapa buku dari ulama-ulama tinggi. Mereka tidak ikut ilmu tauhid. Mereka bilang bahwa kita lihat dengan mata. Buku mereka sampai sekarang ada. Tapi jarang dijual. Kenapa jarang dijual teman-teman? Karena negara-negara yang zalim yang sekarang, mereka tidak suka jual buku-buku seperti ini membahas tentang kezaliman ilmu tauhid ini. Bukan karena ilmu tauhid seperti nama, bukan karena namanya ilmu tauhid, bukan. Tapi yang ada dalamnya dari Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibn Taymiyah dan yang lain-lain yang ikut mereka. Kita pernah membahas selama 7 bulan teman-teman terakhir. Sampai semua kita habis. Kita pernah membahas tentang itu semua. Kita akan lanjut insyaAllah tentang banyak dalam ilmu atau dalam Islam teman-teman. Bagaimana teman, saat aku wallahi bilang seperti ini, bilang Ustaz, kamu ini sebutkan nama Ibn Taymiyah dengan tidak baik. Ibn Taymiyah sebutkan bahwa Rasulullah izinkan orang dibunuh karena tidak menjaga salat. Ibn Taymiyah seperti ini bilang. Ibn Taymiyah yang dia sendiri yang berkata apa? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Isa dari kata apa? Dari kata kun saja. Bukan dari tanah. Dia yang sebutkan seperti ini. Siapa yang melawan Allah? Aku atau dia? Tapi dia tidak bermaksud Ustaz. Ia tidak bermaksud, tapi jangan ilmunya dibahas. Jangan ilmunya. Aku nggak tahu kalau dia dengan apa? Yang dia bermaksud atau tidak bermaksud. Artinya ilmu mereka yang mereka bikin sendiri dan buku mereka ada banyak kesalahan. Kenapa kita wallahi bilang bahwa hadis pun kalau di bawah ini ada disebutkan di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, artinya ini terpercaya. Terpercaya di mana ya? Di mana terpercaya? Semua hadis yang saya membawa teman-teman di depan kalian di sini selama 7 bulan ini, kebanyakan, aku nggak mau bilang semua hadis, kebanyakan di bawahnya ada Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Tapi itu hadis palsu. Palsu banget. Bukan dari Rasulullah. Yang saya ingin sampaikan, aku di sini teman-teman tidak wallahi melawan mereka misalnya. Melawan apa yang mereka sampaikan. Ini apa yang mereka membunuh umat Islam. Dengan apa mereka membunuh umat Islam? Dengan ilmu itu. Aku melawan ilmu itu.
Karena kita teman-teman tidak bisa antara yang di sini teman-teman orang wallahi kalau kalian lihat kebenaran, yang Allah suka, dan di sini teman-teman kebatilan yang Allah tidak suka. Kalian lihat, tapi kalian di tengah-tengah, tidak mau ke kanan, tidak mau ke kiri, tidak mau. Kenapa Ustaz? Aku nggak mau. Takut nanti ini marah sama aku, takut nanti ini marah sama aku. Ini di tempat yang Allah tidak suka. Ini di tempat yang Allah tidak suka. Jangan kehidupan kamu menjadi seperti abu-abu. Enggak langsung kanan ke putih atau kiri ke hitam. Jangan di tengah. Karena itu sifat orang munafik. Juju Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhti, enggak apa-apa ya akhti, barakallahu fikum. Macam mana kita nak kenal palsu atau tak? Kalau macam aku pernah bilang, kalau itu sesuai dengan hadis itu, sesuai dengan Al-Quran Al-Karim, ini yang pertama, dengan Al-Quran Al-Karim, diikuti. Sesuai dengan yang pertama, sesuai dengan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, sesuai dengan apa? Dengan kebenaran, dan sesuai dengan apa namanya teman-teman, kita pernah bilang kemarin, aku lupa namanya. Kemarin ya teman-teman, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemarin kita bilang apa teman-teman? Kemarin kita sampaikan di sini, kita pernah sampaikan bahwa saat kita mau mencari mana ada hadis yang benar atau bagaimana saya bisa ikut, kita bilang bahwa hadis yang pertama harusnya sesuai dengan Al-Quran Al-Karim. Tidak mungkin hadis itu melawan Al-Quran, tidak mungkin sama sekali. Hadis Rasulullah atau apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu melawan Allah Subhanahu wa taala atau melawan Al-Quran, tidak mungkin. Kalau kamu berpikir seperti ini, cek keimanan kamu. Ini yang pertama. Yang kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya hadis itu teman-teman dengan fitrah orang Muslim. Bagaimana? Orang Muslim belajar ada halal, ada haram, ada salat, ada zakat. Tapi mazhab itu ngapain? Tambahin, bikin Islam lebih berat, bikin banyak pendapat. Pendapat ulama itu bilang itu haram, pendapat ulama ini bilang halal, pendapat ulama itu bilang mungkin tengah-tengah. Semua itu dibuang semua, gak perlu. Semua dibuang. Menurut itu begitu, menurut orang itu begitu, gak perlu teman-teman. Sesuai dengan fakta. Mulai dengan fakta teman-teman, sesuai dengan fakta juga. Ada nama, bukan dengan fakta saja. Ada nama kemarin saya sebutkan, aku lupa wallahi, sekarang saya lupa. Kemarin Linda sama Satforina, mereka kemarin bicara di sini. Apa kata itu ya waktu? Tidak tergantung apa? Aku lupa kata itu. Kata itu saja. Ayo teman-teman tulis ya, Satforina, Linda, cepat. Lupa juga. Ya udah, biarin. Sesuai teman-teman dengan Al-Quran Karim, sesuai dengan fitrah orang Muslim, dan sesuai dengan kebenaran. Sesuai tergantung apa Ustaz? Aku lupa sumpah. Aku lupa. Sanad Ustaz, bukan masalah sanad. Mereka bilang bahwa itu tergantung sanad, situasinya, bukan situasinya waktu. Tapi masalah sanad, mereka bilang bahwa itu tergantung sanad.
Sanadnya itu teman-teman, kalian tahu nggak? Mereka main di banyak hadis. Oke? Mudah buat mereka main dalam sanad. Mudah buat mereka. Yani mereka main di hadis, tidak bisa mereka main di sanad juga. Mereka bisa. Bisa main di sanad. Oke? Jazakumullah khair. Jadi teman-teman, kenapa kita membahas di sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman berfirman di Al-Qur'an Karim banyak ayat bagaimana orang muslim bisa atau cara yang baik untuk orang muslim untuk apa? Untuk dia belajar kebutuhan mereka. Tergantung kebutuhan mereka betul. Mereka apa? Kebutuhan mereka apa? Mereka bikin hadis. Faham? Yani teman-teman, mungkin mereka bikin wallahi kata sahabat Rasulullah namanya Muhammad Yunus misalnya. Tapi yang benar tidak ada Muhammad Yunus. Cuma mereka masukin nama Muhammad Yunus supaya apa? Misalnya aku bilang teman-teman, misalnya. Yani banyak dari teman-teman Rasulullah yani apa? Dalam sanad hadis mereka sebutkan ada seorang sahabat Rasulullah, aku belum tahu itu sahabat atau enggak, tapi Rasulullah atau tidak ada dari sahabat Rasulullah yang pernah sebutkan nama seorang itu sama sekali, enggak ada sama sekali. Cuma disebutkan dalam satu hadis, dalam ilmu tafsir, ilmu tauhid, dalam satu hadis saja. Saat orang-orang cari mana itu dia dari mana, ini siapa dia, enggak dapat tentang dia apapun. Artinya apa teman-teman? Wallahu a'lam juga. Tapi kebanyakan sahabat sudah didahului. Ada juga tentang atau ada cerita-cerita tentang mereka gitu. Jadi kita bagaimana ya Ustaz kita bisa wallahi istilahnya hadis untuk politik mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, aku mau di sini sampaikan. Banyak dari hadis akhir zaman teman-teman dan disebutkan nama Suria, disebutkan nama enggak tahu bagaimana. Banyak dari hadis itu teman-teman palsu. Kenapa? Di zaman negara Amawi, teman-teman, kerajaan mereka ada di mana? Di Suria. Negara Amawi, kerajaan mereka di Suria. Mereka bilang apa teman-teman? Ada hadis bilang bahwa mereka bilang bahwa Rasulullah sebutkan nama Suria, bahwa ada perang terakhir, bahwa orang-orang kafir, orang-orang muslim dan mereka akan bertemu teman-teman dan mereka akan banyak yang berantem, cambo apa? Allahu a'lam dengan itu. Tapi saat itu dicari teman-teman, saat sanadnya dicari, kebanyakan dari sanadnya tidak ada teman-teman. Kenapa? Aku nggak bilang semua hadis itu, tapi cuman khilafah Amawi. Hadis itu teman-teman dibikin zaman khilafah Amawi karena itu disebutkan oleh seorang muslim juga. Dia punya buku, seorang ulama dia punya buku, dia bilang hadis yang seperti ini tentang akhir zaman yang dibikin oleh zaman negara Amawi. Kenapa teman-teman? Biar mereka tinggiin kerajaan mereka dan kota-kota yang mereka ada dalam Suria di sana di mata orang muslim. Biar orang muslim bisa selalu wallahi percaya dengan negara Amawi. Kenapa? Karena mereka sebutkan bahwa orang-orang yang ikut kerajaan Amawi juga ada beberapa hadis seperti ini bahwa yang ikut kerajaan Amawi mereka akan menang di akhir zaman. Misalnya jika keluar atau jika misalnya umat Islam melawan umat musyrikin atau melawan orang-orang Yahudi. Mereka bicara seperti ini teman-teman. Yani mereka teman-teman ingin tinggiin. Kalian tahu tinggiin bagaimana? Naikin level. Tinggiin kerajaan mereka di mata umat Islam. Bahwa karena apa? Karena kerajaan Amawi ada di mana? Di Suria. Jadi akhir zaman itu di Suria. Allahu a'lam teman-teman. Aku tidak bilang wallahi itu misalnya sama sekali itu enggak benar. Tapi aku bilang wallahi aku tidak ikut. Sampai sekarang aku belum dapat cara atau belum dapat
tanda dari hadis-hadis seperti ini bahwa Rasulullah yang ucapkan. Padahal Rasulullah tidak pernah sebutkan nama surga. Kebanyakan hadis dalamnya mereka bilang bahwa Rasulullah sebutkan nama-nama negara gitu, nama kota-kota. Kebanyakan itu palsu. Mereka kenapa? Ada tujuan. Kenapa? Karena kerajaan yang ada dalam kota itu misalnya atau dalam negara itu mereka mau tinggiin kerajaan mereka atau kota mereka di mata umat Islam. Ada hadis Rasulullah ucapkan, hadis itu sebutkan nama kota kita. Nama kota kita apa ya? Jakarta. Disebutkan dalam hadis syarif. Allah ya Rabbi. Makanya orang-orang datang dari luar negeri misalnya datang ke sini misalnya. Khalas sekalian aja bikin Ka'bah, bangun Ka'bah di sini, khalas sudah. Paham? Aku saya minta maaf sama semua sahabat kita, cuma saya kasih contoh saja. Mereka main bagaimana? Oke? Rasulullah tidak pernah sebutkan nama-nama seperti ini teman-teman, kecuali beberapa nama seperti misalnya Kisra. Saat Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kerajaan Kisra teman-teman itu di Persia. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah dia janji kepada seorang musyrik bahwa Rasulullah atau sahabat Rasulullah akan kasih dia apa? Siwarai kisah teman-teman itu yang dipakai di sini teman-teman, dari emas-emas gitu. Bunya raja di Kisra di Persia saat orang Muslim menang, Rasulullah sudah meninggal. Cuma karena perjanjiannya Rasulullah penting di mata umat Islam, saatnya Umar bin Khattab panggil siapa? Panggil orang itu yang dijanjikan oleh Rasulullah dia akan dapat ini di tangannya. Dia dipanggil dan di akhir bilang, di akhirnya dikasih. Sahih Syekh? Gilang, betul. Allah hayik. وياك يا غالي. Oke? Ini biar kalian tahu. Kebanyakan hadis yang disebutkan dalam nama-nama kota atau nama-nama negara teman-teman itu tidak benar. Aku nggak mau bilang semua. Cuman aku bilang wallahi harus kalian hati-hati, jangan percaya. Tapi bagaimana kalau wallahi itu benar? Allah yang tahu. Cuma kita hati-hati. Kenapa? Karena kebanyakan hadis teman-teman atau banyak hadis ada dalamnya sebutkan mereka bilang bahwa Rasulullah sebutkan dalamnya nama kota-kota, nama negara-negara gitu. Kebanyakan itu tidak benar tentang negara-negara atau kota-kota. Ada yang bilang tentang Yaman. Hadis tentang Yaman itu wallahu a'lam mungkin benar, mungkin tidak benar. Kenapa teman-teman? Karena hadis Yaman itu tentang Yaman kira-kira benar enggak? Tapi kalian tahu enggak tentang Yaman Rasulullah sebutkan apa? Kalau itu benar hadis Rasulnya, hadis itu teman-teman? Enggak, لا بس بتلاقيه فوق الرف عندك. اسماعيل انا راسي بيجاني اسماعيل، معلش سامحني. ام خالد سامحيني يا ام خالد. هعمل وجه للجميع خلاص ما اقدر اطلع حاجه يا جماعه الخير، الله يرضى عليكم. منال ما اقدر اطلعك انا يا منال، لانه انتم شايفين فيش داعمين، فيش دعم نهائي يا جماعه الخير. فرح يجيك الدور، يجيك الدور يا فرح. اوكي Bagaimana tentang Nabi Isa akan turun di kota Damaskus, Ustaz? Mereka bilang di Damaskus ya akhi. Ada beberapa ulama lain di mazhab mereka yang sama atau beda mazhab. Mereka bilang enggak, itu enggak terjadi. Mungkin kamu paham ini dan percaya dengan ini. Kenapa? Karena kamu ikut satu mazhab, satu lingkungan. Kamu dalamnya nggak bisa keluar. Jadi siapa aja yang bilang ke kamu itu nggak benar, bukan caranya seperti ini, kamu bilang nggak, kamu kafir.
Kamu tidak baik. Kenapa? Karena kamu gak bisa keluar dari satu lingkaran, satu lingkungan. Gak bisa kamu keluar. Harusnya aku bagaimana? Harusnya wallahi kita lebih cerdas. Apa saja yang akan terjadi di akhir zaman, kita akan sudah tahu di dunia ini jika Allah izinkan. Melalui apa? Melalui kondisi kita sekarang. Kamu hidup sekarang. Siapkan wallahi keimanan kamu, siapkan wallahi kepercayaan kamu sama Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan amalan kamu, amalan salih, karena mungkin kamu tidak lihat itu nanti pada hari atau pada akhir zaman. Sekarang kita di akhir zaman, by the way. Sekarang kita di akhir zaman. Tapi mungkin kita tidak lihat itu yang di akhir zaman. Tidak akan lihat, wallahu a'lam. Jadi bagaimana yang manfaatnya buat kamu, amalan kamu. Allah tidak mau kamu wallahi mencari tentang masa depan. Bagaimana? Dan kamu tinggalkan yang sekarang. Kalau kamu tinggalkan hari ini, tinggalkan masa sekarang dan kamu fokus dengan masa depan saja, itu salah. Allah tidak suka. Jangan cari tentang ilmu ghaib atau ilmu yang tidak ada orang tahu. Oke? Yang akan terjadi di masa depan dan kamu tinggalkan sekarang. Fokus dengan sekarang. Jaga akhlak kamu sekarang. Siapkan amalan kamu sekarang. Kamu berbaiki satu rahmi antara umat Islam, antara kamu sama keluarga kamu, sama anak-anak, sama ibu, sama istri, sama siapapun di dunia ini. Berbaiki semua. Siapkan dirimu untuk kamu lihat Allah. Apa yang akan terjadi di akhir zaman itu bukan urusan kita. Urusan kita kapan teman-teman? Wallahi kita siapkan diri. Jika itu terjadi, udah kita di tempat aman. Kenapa di tempat aman? Karena kita siapkan diri. Amalan kita alhamdulillah. Kita percaya wallahi bahwa ada Imam Mahdi. Kalau kamu belum tahu, ada ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bilang Imam Mahdi tidak akan turun. Imam Mahdi tidak akan keluar. Ada yang seperti ini dari mereka. Wallahi ada. Tapi kamu tidak bisa keluar dari lingkungan ini. Biar kamu lihat orang-orang lain bilang apa. Oke? Tidak artinya aku percaya atau tidak percaya. Biarin semua. Allah yang tahu. Kalau Allah mengajar saya, aku di sini datang ke sini insyaallah dan aku ucapkan di sini di depan kalian. Kalau Allah tidak ingin sampaikan kepada saya atau mengajar saya tentang ini, sudah aku siapkan. Apa aku siapkan? Yang aku bisa apa? Amalan baik, bismillah. Amalan salih, bismillah. Berbaiki diri, alhamdulillah. Aku siapkan wallahi pahala saya, alhamdulillah. Taubat, alhamdulillah. Ini kenapa? Karena kata siapa kita akan hidup sampai besok? Kata siapa Muhammad Yusuf akan bernafas sampai 1 jam lagi? Kata siapa? Gak ada yang bilang begitu kan? Jadi kita bagaimana? Bagaimana Ustaz tentang nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun, Imam Mahdi akan keluar, Ya'juj dan Ma'juj, nggak tahu siapa. Itu nggak perlu. Allah Subhanahu wa taala saat sebutkan nama itu teman-teman di nama sebut Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj teman-teman di Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu teman-teman, bukan hanya munculkan makna yang benar, yang langsung, makna yang direct, bukan sama sekali. Oke? Tapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke kamu supaya kamu faham makna yang langsung dan ada makna yang di belakang. Makna yang di belakang seperti apa misalnya? Makna yang di belakang misalnya saat Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang Yahudi dan kelakuan mereka dan keburukan mereka dan kotoran mereka. Oke? Disebutkan di mana di Al-Quran Al-Karim? Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala ini apa teman-teman? Ini kepada kita faham bahwa orang Yahudi seperti ini, tapi ada orang-orang Muslim akhlaknya akhlak Yahudi. Ada orang-orang Muslim yang dukung Yahudi, mereka bersama. Tapi dia Muslim, betul. Tapi dia seperti Yahudi. Makanya ayat ini, walaupun tentang Muslim yang melakukan seperti apa yang orang Yahudi melakukan, sama. Di mata Allah sama. Di mata kita dia ustaz, dia orang Muslim di mata kamu, di KTB, di semua, di ID, di paspor. Tapi di mata Allah orang Yahudi. Salat, zakat semuanya, benar. Tapi dia apa? Dia bikin masalah, bikin fitnah antara umat Islam. Dia orang jahat banget sampai dia dukung orang kafir membunuh orang Muslim. Di mata Allah ini bagaimana? Ini lebih bahaya daripada iblis, karena iblis kita sudah tahu dia musuh kita.
Iblis ini musuh kita. Tapi kamu bisa terima apa? Bisa terima wallahi keburukan dari musuh kamu. Tapi kamu tidak enak sama sekali, tidak bagus juga kamu lihat bahwa keburukan itu datang dari seorang yang kamu suka atau kamu percaya. Itu yang lebih keras untuk orang. Faham bagaimana? Di mata Allah, orang Yahudi disebutkan di Al-Quran Karim bukan hanya orang Yahudi saja. Orang Muslim yang ikut Yahudi atau orang Muslim yang melakukan seperti Yahudi. Artinya, jika Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang akhir zaman, bahwa orang Yahudi akan terjadi apa sama mereka apa, atau umat Islam akan terjadi apa sama mereka, atau Dajjal seperti apa. Yang nama Dajjal teman-teman disebutkan bukan hanya tentang Dajjal itu, bukan hanya tentang Dajjal itu. Bukan hanya tentang Dajjal itu. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Dajjal dan Rasulullah sebutkan Dajjal. Bukan hanya tentang Dajjal itu, seorang Dajjal itu teman-teman. Seorang itu yang namanya Dajjal. Bukan orang Muslim yang munafik. Orang Muslim yang munafik juga. Kenapa? Karena Dajjal ini munafik. Kenapa ya teman-teman? Bagaimana? Dajjal ini ada banyak hadis dari Rasulullah dan aku belajar dari sirah Rasulullah bahwa Dajjal ini saat aku mencari Dajjal ini teman-teman, dia bagi sama orang Muslim, kelihatan Muslim, ambil dari mereka apa yang dia butuh dan dia kirim ke orang-orang melawan umat Islam. Supaya apa? Yani manfaatin umat Islam, yani bukan manfaatin umat Islam, dimanfaatkan gitu. Yani dia cari manfaat dari umat Islam, tapi membantu atau dukung yang musuhnya umat Islam. Oke? Di umat Islam sekarang ada seperti ini enggak? Ada. Di mata Allah Dajjal ini. Faham? Makanya teman-teman, Al-Quran Al-Karim saat membawa ayat teman-teman, tidak munculkan hanya makna yang langsung saja. Ada makna yang di belakang. Ada makna yang di belakang. Ya'juj dan Ma'juj teman-teman, saat disebutkan bahwa mereka akan datang dan mereka akan minum sungai atau laut di sana di Palestina namanya Tabariyah, antara Palestina dan Jordan, dikontrol Israel sekarang. Oke, ada yang seperti ini bilang, jangan cari hadis itu benar enggak, kamu siapkan diri. Jangan cari hadis itu benar enggak, kamu siapkan diri sendiri. Kamu wallahi kalau siapkan diri, kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala sesuatu buruk ini. Siapkan diri bagaimana? Bukan, enggak penting buat saya wallahi. Ada nanti Imam Mahdi atau tidak ada Imam Mahdi? Ada Nabi Isa atau tidak ada? Aku percaya ada Nabi Isa insyaAllah. Nabi Isa akan turun insyaAllah, aku percaya. Cuman ada Nabi Isa atau tidak ada? Yang penting kamu siapkan apa? Siapkan dirimu bagaimana? Ini penting untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Di mata Allah Subhanahu Wa Taala, orang Muslim yang jahil, orang baik, tidak melakukan amalan saleh, punya dosa, dia berbaiki diri, punya dosa lagi, berbaiki diri lagi. Oke, yang masih jahil banyak tentang Islam, di mata Allah ini lebih suci, lebih murni, lebih baik daripada seorang Muslim lain punya ilmu, tapi dia apa? Dia mencari hadis palsu tentang Rasulullah, atau apa? Atau Allah bikin hadis palsu tentang Rasulullah, atau dia mengajari umat Islam secara salah. Di mata Allah ini teman-teman bahaya. Di mata Allah ini bahaya. Di mata Allah orang kasihan itu yang sedih ini atau Allah atau yang belajar sendiri, mencoba berbaiki diri, tidak tahu tentang Islam kecuali amalan baik, akhlak, salat, zakat, silaturahmi. Itu yang dia tahu. Orang kasihan ini. Di mata Allah dia lebih murni, lebih suci, lebih baik. Di mata Allah dia yang masuk surga. Mungkin sebelum para ulama, jika para ulama mengajar umat Islam bagaimana ikut mazhab. Di mata saya tidak harus aku cari wallahi hadis ini benar enggak, ada kebaikan kita bilang kamu ikut hadis itu jika itu sesuai dengan Al-Quran Al-Karim, karena tidak mungkin Rasulullah ucapkan apa saja melawan Allah Subhanahu Wa Taala atau bukan dari Allah, yang ucapkan ilmu baru bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin, karena Al-Quran datang dan Al-Quran dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Rasulullah. Jadi Rasulullah harus sampaikan ke umat Islam apa yang dia belajar dari Allah. Begitu. Oke. Kalau hadis itu teman-teman, misalnya wallahi hadis insyaallah sesuai dengan Al-Quran Al-Karim, ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini tidak
menjauh dari fitrah umat Islam. Yani misalnya, mereka bilang bahwa ada hadis Rasulullah bilang saat Isra wal Mi'raj teman-teman, mereka bilang bahwa Rasulullah berangkat dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa naik apa? Naik Al-Buraq. Dengan ini aku nggak punya masalah. Nggak punya masalah sama sekali. Cuma mereka bilang bahwa Rasulullah ucapkan di hadis itu bahwa Buraq itu lebih kecil dari itu dari haiwan dan lebih gede dari aku lupa namanya ya teman-teman. Lebih kecil dari apa? Aku lupa nama haiwan itu. Oke. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagal. Ini teman-teman nggak sesuai. Kenapa? Bukan karena masalah hadis ini saja teman-teman. Ini nggak ada. Haiwan seperti ini nggak ada. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala saat sebutkan jenis haiwan atau burung, Allah Subhanahu Wa Taala membagi kita lihat, kasih lihat kita, Allah kasih lihat kita teman-teman, burungnya itu bagaimana? Ada. Saat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan burung itu yang ada dalam cerita Ya'juj dan Ma'juj, bukan Ya'juj dan Ma'juj, Habil dan Qabil. Burung itu teman-teman apa namanya? Aku lupa apa namanya. Oke, sebutkan di sini di komen. Itu teman-teman Allah sebutkan di Al-Quran Karim dan kita bisa lihat. Di dunia ada. Kenapa? Karena ini penciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Yang kedua, cerita unta Nabi Saleh. Masya Allah dunia ini penuh dengan unta. Aku di Arab penuh dengan Palestina, penuh dengan unta dulu. Oke, dan semua negara. Oke, semua orang bisa tahu dan kalian tahu tanpa kalian lihat untanya juga. Kenapa? Karena kalian percaya bahwa ada unta. Oke. Yang ketiga, bahwa ada hudhud. Allah sebutkan di Al-Quran Karim ada hudhud teman-teman dalam cerita Nabi Sulaiman. Dalam cerita Nabi Sulaiman teman-teman, Allah sebutkan nama hudhud atau jenis burung itu hudhud. Betul enggak? Disebutkan di Al-Quran Karim. Kita bisa lihat. Oke? Allah saat sebutkan nama sapi, Al-Baqarah. Saat Bani Israel mereka minta Baqarah sama Nabi Musa AS. Atau Nabi Musa suruh mereka, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kalian bahwa kurban Baqarah. Mereka bilang apa? Mereka cari alasan. Mau warnanya apa? Besarnya berapa atau size-nya berapa atau beratnya berapa? Itu semua enggak perlu. Kenapa? Karena mereka tidak mau ikut Nabi Musa AS. Cuma mereka mencari apa? Alasan biar mereka kabur. Oke? Allah bilang kepada mereka, sapi saja. Sudah. Ini teman-teman orang Muslim jangan seperti orang Yahudi. Orang Muslim teman jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mereka bilang, yani Nabi Musa AS datang ke mereka bilang, Allah suruh kalian kurbani sapi. Sapi aja. Ya, beratnya berapa enggak masalah. Warnanya apa enggak masalah. Makan apa enggak masalah, yang penting sapi. Tapi mereka apa? Mereka yang susahkan. Seperti ini sekarang terjadi. Apa? Mazhab ini semua. Susahkan umat Islam, susahkan Islam. Orang Yahudi bilang apa teman-teman? Bilang, apa warnanya? Padahal Nabi Musa bilang, sapi pun. Enggak, kamu bilang, apa warnanya? Oke, dikasih warna. Beratnya berapa mau? Dikasih, yani teman-teman mereka cari seperti ini teman-teman Islam, buku tafsir atau buku ilmu tauhid teman-teman. Oke, yang penting sapi, betul. Beratnya berapa? Walaupun 2 kilo, enggak masalah. Yang penting korban sapi. Mereka enggak lah. Kamu harus bilang. Artinya mereka apa? Susahkan untuk diri mereka sendiri. Bagaimana untuk kita sekarang? Bagaimana? Kita susahkan untuk diri kita sendiri teman-teman saat kita ikut mazhab itu. Atau semua mazhab, semua kumpulkan, buang. Maafkan, yani keluarkan nama Allah dan Rasulullah dari dalamnya, buang semua. Bukan maksud saya teman-teman apa-apa. Cuma saya mau bilang teman-teman, jangan kalian susahkan Islam untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, untuk umat Islam, dan kalian mengajari bahwa di mazhab Syafi'i katanya itu haram, di mazhab Hanbali katanya enggak, itu halal, di mazhab Hanbali itu enggak, kadang-kadang halal, kadang-kadang haram. Mana itu Islam? Mana nama Allah? Jadi teman-teman kita salah jika kita wallah ikut itu. Oke?
Salah, jangan menjadi seperti orang Yahudi. Makanya tadi aku bilang, ayat Al-Quran Al-Karim saat membahas tentang orang Yahudi, tentang Dajjal, tentang semua keburukan itu, bukan apa maknanya atau artinya, bukan hanya makna yang langsung yang kita sudah faham. Bukan, ada makna di belakang. Oke, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Bani Israel, dan Allah Subhanahu wa taala membagi tahu kita bahwa Bani Israel ada banyak keburukan mereka. Keburukan mereka. Bani Israel susahkan hukum Allah Subhanahu wa taala tentang sapi. Hukumnya Allah Subhanahu wa taala disusahkan, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak, oleh mereka. Oleh Bani Israel, mereka sendiri yang mencari untuk susahkan. Allah bilang kepada mereka, kurbanilah sapi. Sapi pun boleh. Mereka bilang enggak. Mereka bilang aku mau sapi. Allah mau sapi apa? Warnanya apa? Mirip apa? Beratnya apa? Makanya mereka yang mensusahkan, mereka yang sulitkan. Betul enggak? Betul. Jadi bagaimana kita nanti salahkan Allah Subhanahu wa taala? Artinya teman-teman mazhab sekarang bagaimana? Tentang cara salat, cara zakat, cara pun teman-teman, itu semua kalau tidak disebutkan di Al-Quran Al-Karim, kamu biarkan. Ikut fitrah kamu. Fitrah kamu belajar apa? Saat kamu anak kecil belajar apa? Di mata Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu dapat dari mazhab itu. Tapi Ustaz, ada sesuatu baik dalam mazhab itu, aku belajar. Ada sesuatu baik, ada kebanyakan tidak baik. Keluar dari itu, lepaskan diri dari semua mazhab itu, supaya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Keburukan kita banyak, kesalahan kita banyak, dosa kita banyak, tidak akan menolong kita. Tidak ada ulama akan menolong kita. Tidak akan ulama yang memanfaati kita pada hari kiamat. Tidak ada seorang saleh akan memanfaatkan kita pada hari kiamat. Maksud saya pada hari kiamat. Tidak ada mazhab akan menolong kita. Bukan Ibnu Taimiyah akan menolong kita. Bukan Muhammad bin Abdul Wahhab akan menolong kita. Yang berfikir Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kamu ikut ilmunya, ilmu tauhid ini, dia akan menolong kamu pada hari kiamat, kamu salah. Kamu salah. Apa yang akan menolong kamu? Yang pertama Allah yang kirim pesan hidayah ini. Yang kedua Rasulullah yang disampaikan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Yang ketiga teman-teman, amalan kamu. Basi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, basi disebutkan dulu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan memberikan kita syafaat. Kalian pernah dengar bahwa Rasulullah atau pada hari kiamat Muhammad bin Abdul Wahhab atau mazhab itu, atau mazhab yang kedua, mazhab yang keempat, mazhab yang ke-17, dia akan menolong kamu, memberikan kamu syafaat? Tidak ada. Kenapa kamu habisin waktu mencari ilmu tafsir dan mencari wallahi apa seperti mereka sampaikan kepada kita, seperti apa ilmu mereka, buku-buku mereka. Kita belajar Ustaz, belajar Allah Subhanahu wa taala bukan dari ini, bukan dari mazhab. Artinya kalau kita wallah bilang enggak, harusnya dari mazhab, harusnya dari itu. Ada yang bilang harusnya kita cari tafsir melalui mazhab atau melalui buku tafsir. Kata siapa? Ambil kata itu dari Al-Quran Al-Karim, pergi ke mu'jam. Kalian tahu mu'jam? Mu'jam itu teman-teman kamus bahasa Arab yang fusha. Cari makna itu dalamnya, sumpah ada. Dan makna yang kamu dapat dari translate itu teman-teman, itu yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kamu. Bukan yang kamu mau ambil dari mereka. Bukan. Walaupun ada tafsir mereka baik, benar, ada tafsir benar, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin hubungan kamu sama Allah. Biar Allah yang mengajari kamu. Ustaz kamu siapa? Rasulullah. Syekh kamu siapa? Rasulullah. Habib kita siapa? Rasulullah. Kita kenapa pergi ke yang lain? Rasulullah tidak suruh orang misalnya wallahi boleh tulis buku tafsir. Jadi kita saat ikut buku tafsir, kita wallahi mau apa dalamnya teman-teman? Kamu masih dalam lingkaran, tidak bisa keluar. Kenapa? Karena kamu berpikir, kamu muslim tergantung mereka. Siapa yang bikin ilmu tafsir itu atau ilmu tauhid? Kamu muslim tergantung mereka. Seperti mereka, muslim tergantung mereka atau ikut mereka. Kalau kamu wallahi mau salat, ikut salat seperti apa yang mereka belajar. Mana hubungan kamu? Mana manfaat kamu? Apa yang kamu belajar dari Rasulullah, itu yang Allah Subhanahu wa taala ingin kamu melakukan. Betul enggak? Betul.
Allah ingin hubungannya kamu sama Allah Subhanahu wa taala baik. Allah yang mengajari, Allah yang memudahkan ilmu. Jangan menjadi seperti orang Yahudi. Saat mereka susahkan sendiri, mereka sulitkan kondisi mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka saat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah di Indonesia, bukan masalah aku di sini tidak sebutkan nama negara. Aku bilang semua mazhab di Arab juga. Mulai dengan Arab, mulai dengan Makkah. Faham? Yang benar tetap benar dimanapun di dunia ini. Kebenaran tetap kebenaran dimanapun di dunia ini. Kesalahan tetap kesalahan dimanapun di dunia ini. Islam ini kita Islam satu. Bukan wallahi ini halal, tapi di mazhab itu bilang haram. Di mazhab yang ketiga bilang mungkin halal mungkin haram. Di mazhab yang keempat bilang itu bid'ah. Sumpah demi Allah mereka semua bid'ah. Mereka orang-orang yang bicara seperti itu, mereka semua apa bid'ah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan Allah yang usahkan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, artinya bukan kamu yang memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau atau siapa yang kamu ingin. Bukan kamu yang memberikan itu. Ini kepada siapa teman-teman? Kepada Rasulullah. Oke, orang Muslim yang belajar ini wallahi bahwa ini ayat ini kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika aku berpikir bahwa aku sendiri bisa mengajar orang tentang mazhab dan mungkin aku kelihatan sudah berilmu, Allah bilang kepada kamu juga dan kepada kita semua dan siapapun yang ingin wallahi ingin mengajari orang-orang lain, dengar ayat ini teman-teman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bukan kamu yang memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu mau, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah ingin memberikan dia hidayah. Gitu. Bukan kamu yang memberikan kepada mereka hidayah, tapi Allah yang memberikan hidayah. Kamu usahakan saja, tapi jangan suruh mereka atau suruh orang masuk masuk misalnya Allah di mazhab, ikut mazhab atau ikut ilmu tauhid. Jangan. Insyaallah bisa dimengerti karena saya pernah belajar tauhid Ustaz. Tauhid itu ya ukhti, aku saat bilang seperti ini ada di sini yang tanya, Ustaz kamu siapa ya? Biar bilang bahwa ilmu tauhid ini ilmu buruk. Belajar kebenaran, keluar sedikit aja dari lingkaran ini, dari lingkungan ini, keluar karena Allah, keluar saja. Keluar sedikit, jadi bukan keluar Allah, aku enggak suruh kamu ikut saya. Jangan ikut saya, ikut Rasulullah. Cuma kamu keluar dari lingkungan ini, dari ilmu tauhid ini, cari kebenaran. Cari kebenaran. Kamu akan faham maksud saya apa. Yang terakhir saya mau sampaikan teman-teman bahwa mereka membahas tentang tafsir Quran. Saya pernah membahas sebelumnya, tapi cuma saya akan di sini yang terakhir karena mungkin kemarin tidak ada yang dengar dari kita, cuma sekarang bisa dengar. Kemarin ada, bukan kemarin, dalam ilmu tafsir, ilmu tauhid teman-teman, mereka bilang apa? Sebentar ya. Mereka bilang apa teman-teman? Mereka bilang bahwa barakallahu fiik teman-teman. Yang terakhir teman-teman, mereka bilang apa? Mereka bilang bahwa wallahi ilmu tafsir itu teman-teman 3 hubungan atau 3 tahap. Yang pertama, tafsir Quran dengan Al-Quran, aku percaya banget. Bagus. Tafsir Quran dengan hadis Rasulullah bagus, tapi milih hadis yang benar, bukan hadis yang dibikin di zaman negara Amawi, negara Abbasi, tergantung keinginan mereka atau kebutuhan mereka. Yang ketiga, mereka bilang apa? Tafsir dengan pendapat ulama atau ijtihad ulama. Ijtihad ulama. Padahal Muhammad bin Abdul Wahhab namanya alim, namanya ulama. Namanya seorang ulama yang belum tahu teman-teman. Muhammad bin Abdul Wahhab yang bikin keburukan ini, yang memberikan hak dan fatwa kepada khalifah zaman itu membunuh rakyat umat Islam, dia dibantah mereka alim, seorang ulama.
artinya dia bisa tafsirkan. Artinya kita apa yang dapat dari dia kalian faham pasti. Oke. Dan bas banyak selain dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, hadir. Yang terakhir teman-teman, tafsir dengan pendapat orangnya. Artinya, kalau saya lihat bahwa wallahi tidak ada hukum dari Al-Quran dan Rasulullah, artinya aku harus sendiri mencari hukum. Artinya aku harus sendiri mencari hukum. Tapi di sini yang itu salah banget salah banget. Siapa yang memberikan kamu hak? Kamu wakil siapa kamu? Kamu diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya? Bukan. Ulama diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini saya sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Saya sudah memberikan nikmat saya. Allah yang berfirman, "Wa raditu lakum al-islam dinan." Saya meridai dan dikirimkan Islam ini, Islam ini sebagai apa? Agama untuk kalian. Terus tambahan itu dari mana teman-teman tambahan itu? Dari mana? Jadi teman-teman, yang saya ingin sampaikan saja bahwa semoga Allah maafkan kita. Jangan cari di masa depan apa akan terjadi. Hadis tentang akhir zaman bagaimana? Kamu siap-siap saja. Sekarang zaman fitnah ini. Zaman Rasulullah SAW disebutkan banyak hadis syarif tentang fitnah akhir zaman. Dan fitnah orang-orang yang punya ilmu tidak bisa bicara apa-apa, tapi orang-orang yang sesak. Dia suka berbicara. Orang-orang juga yang punya sifat munafikin, dia dipercayakan semua orang. Tapi orang-orang yang punya amanah tidak dipercayakan orang-orang. Orang yang bahas tentang kebenaran mereka melawan dia. Tapi orang yang bicara tentang kebatilan, semua orang dukung dia. Rasulullah juga sebutkan teman-teman bahwa semua orang di akhir zaman, kebanyakan orang di akhir zaman akan suka sama orang-orang yang punya manfaat atau duit. Tinggalkan orang-orang yang tidak punya duit atau wallahi tidak kondisinya tidak bagus. Ditinggalkan. Semua dari Rasulullah SAW. Artinya kita sekarang zaman fitnah teman-teman. Zaman fitnah. Rasulullah bersabda bahwa Dajjal di akhir zaman teman-teman saat keluar. Dajjal ciptakan orang. Tanya orang itu, ayah kamu di mana? Sudah meninggal. Bagaimana kalau aku ciptakan dia lagi? Atau keluarkan dia dari kuburan lagi? Dia bernafas lagi. Kamu akan percaya sama aku enggak? Begitu. Terus dia keluarkan ayahnya. Fitnah besar, tidak mudah teman-teman. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa ini kepada Dajjal supaya Allah Subhanahu wa taala ini sebagai tes ujian, sebagai exam dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Siapa yang tetap kuat, yang sudah siap, dan siapa yang lemah imannya, yang ikut mazhab karena banyak pendapat orang, banyak pendapat ulama, banyak pendapat semua saja, sama saja. Allahu a'lam apa yang akan terjadi. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya masalah Dajjal ini teman-teman, saat dia keluarkan orang itu, ayahnya orang itu dari kuburan, itu syaitan itu bukan benar itu benar-benar keluar dari kuburan, bukan. Itu syaitan teman-teman yang dipakai seperti wallahi muka ayahnya, kulit ayahnya, semuanya seperti ayahnya. Supaya apa? Supaya keluarin orang muslim dari agamanya. Supaya keluarin orang muslim dari agamanya teman-teman. Ikut dia. Dajjal itu bukan hanya Dajjal yang akan datang di akhir zaman. Dajjal yang ada zaman ini juga teman-teman. Karena wallahu a'lam kebanyakan hadis Rasulullah tentang Dajjal bahwa dia masih hidup. Wallahu a'lam. Tapi
Dia masih hidup. Bukan di dalam gua seperti mereka bilang. Bukan di bawah tanah seperti mereka bilang dia belum keluar. Dia antara manusia. Antara manusia. Dajjal, kata Dajjal teman-teman, punya artinya seperti arti munafik. Seorang munafik. Suka sama kamu sekarang misalnya, aku sekarang sama kamu, ikut kamu, dukung kamu. Kalau kamu lemah atau aku dapat manfaat dari kamu, aku melawan kamu langsung, bagi ke orang lain gitu. Dajjal seperti ini. Antara umat Islam bersama mereka salim, bersama mereka salat, bersama mereka zakat, bersama mereka semuanya. Setelah itu apa teman-teman? Setelah dia dapat manfaatnya, dia membagi manfaat itu kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena masalahnya dia tidak suka dengan muslimin. Dia melawan Allah dan Rasulullah. Dapat manfaat dari kamu, membuat kamu wallah di jannah tidak benar, di jannah enggak baik, supaya ambil manfaat. Pergi sana. Hadis tentang Tamim ad-Dari, wallahu a'lam, hadis tentang Tamim ad-Dari itu benar. Itu benar wallahu a'lam. Tapi aku bilang kepada kalian, tidak artinya aku bilang wallahi apa itu benar enggak benar. Aku habiskan waktu saya mencari ini benar atau enggak benar. Aku siapkan diri saja. Aku siapkan diri. Aku siapkan diri. Itu. Semoga Allah merahmati kita. Semoga kita semua dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah maafkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersama kita selalu. Semoga Allah menjauhkan dari kita segala keburukan. Semoga Allah terima apa yang kita memberikan di sini. Allah Subhanahu wa taala insyaallah merahmati kita semua. Teman-teman semua di sini di live kita, kena menghormati saya, menghormati pembahasan kita hari ini dan ada di sini. Alhamdulillah, terima kasih banyak, barakallahu fikum. Supaya kita enggak lama teman-teman, aku di sini mau berdoa dan tutup live insyaallah. Oke, jazakumullah khair. Tapi sebelum saya berdoa, ada kita bisa teman-teman naikin satu orang, dua orang mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa naikin, jangan dulu. Karena saya ada banyak teman, Tapi insyaallah teman-teman, insyaallah mulai dari sekarang, teman-teman insyaallah cuma 2 orang, oke. Mulai dari sekarang mungkin setiap berapa hari insyaallah teman-teman saya buka live insyaallah. Setiap 2 hari sekali. Maksimal 3 hari gitu. Yani misalnya hari ini buka live, besok enggak. Tapi lusa insyaallah buka. Tapi kalau tidak buka, mungkin setelahnya langsung insyaallah. Begitu. Jazakumullah khair. Semoga Allah yani merahmati kita insyaallah. Insyaallah ya Rabb, ilmu tambah dan tambah insyaallah, ilmu kita semua. Ilmu kita semua. Jazakumullah khair teman-teman, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Sehat selalu sahabat kita dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Kayaknya kelewat waktu saya sempat baca. Live ini teman-teman insyaallah hari ini malam ini akan dipost insyaallah di YouTube. Malam ini insyaallah saya akan post malam ini insyaallah di YouTube insyaallah. Oke.